Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Dwinova Rohima, NPM 221506147. Jadi di sini saya akan membahas mengenai program studi independen yang saya jalani beserta hubungan dengan konversi mata kuliah mobile computing. Jadi pertama, di sini saya menjalani studi independen pada perusahaan mitra Kampus Merdeka berupa perusahaan PT Mojadi Aplikasi Indonesia dengan Learning Path iOS and Android Mobile Developer. Selanjutnya, dalam studi independen ini, saya melakukan perancangan aplikasi mobile. Setiap minggunya terdapat pembuatan perancangan aplikasi secara berkelompok dan dipresentasikan pada fokus group discussion. Lalu terdapat capstone project berupa perancangan aplikasi mobile bertema e-commerce dan kelompok saya mengambil judul Tastivo. Perancangan aplikasi Tastivo ini merupakan langkah inovatif untuk mengembangkan platform e-commerce yang bertujuan untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi proses pemesanan makanan secara digital. Aplikasi ini dirancang dengan fokus utama untuk memberikan pengalaman pengguna yang praktis, cepat, dan nyaman dalam era digital yang berkembang pesat ini. Tujuan dari pengembangan aplikasi ini diantaranya yaitu untuk mengembangkan aplikasi e-commerce untuk pemesanan makanan sehingga lebih praktis dan efisien. Lalu dapat menciptakan pengalaman pengguna yang optimal melalui dirancangnya antarmuka pengguna yang intuitif dan juga fitur yang beragam. Dan yang terakhir yaitu mendukung digitalisasi pada bisnis UMKM di sektor kuliner untuk meningkatkan daya saing pengusaha UMKM tersebut. Lalu terdapat tahap pengembangan untuk perancangan aplikasi Tastivo ini. Yang pertama itu perencanaan. Jadi dalam tahap perencanaan kita diharuskan untuk mengumpulkan data dan mencari kebutuhan pengguna sampai dengan proses implementasi aplikasi ke pengguna. Lalu terdapat analisis untuk menemukan solusi apakah sistem yang dibuat ini mau memberikan tanggapan positif bagi para pengguna. Untuk itu kita diperlukan mengetahui beberapa data seperti data barang yang dijual agar tersampaikan secara lengkap ke konsumen untuk detail produk misalnya. Lalu untuk tahap ketiga ada tahap desain. Pada tahap ini dilakukan perancangan dari aplikasi yang dibuat mulai dari desain database, lalu tampilan antarmuka, UI, UX dari aplikasi. Lalu yang terakhir terdapat implementasi. Pada tahap implementasi ini merupakan hasil perancangan dari aplikasi yang dibuat. Dalam hal ini, penerapan yang akan diuji dalam aplikasi adalah perangkat mobile sebagai hardware atau media yang akan digunakan. Mobile device yang digunakan haruslah perangkat mobile yang sudah memiliki fitur layanan browser internet. Nah, pada proses rancangan aplikasi ini, saya menggunakan bahasa pemrograman Dart dan juga framework Flutter. Jadi, pengguna pada perancangan aplikasi, saya menggunakan bahasa pemrograman Dart. Dart dirancang agar cepat dan efisien. Bahasa pemrograman Dart dan framework Flutter ini juga memiliki beberapa keuntungan, di mana selain cepat dan efisien, terdapat juga hot reload yang memungkinkan pengembangan bisa dilihat secara langsung tanpa harus memulai ulang aplikasi. Flutter menyediakan satu kode dasar untuk membuat aplikasi yang bisa berjalan di Android, iOS, web, dan desktop. Hingga hal ini dapat menghemat waktu dan biaya pengembangan. Nah, di sini dapat dilihat untuk contoh database yang dari kelompok saya kerjakan. Di sini menggunakan Google Firebase dan menggunakan fitur Cloud Firestore untuk menginputkan collection beserta detail produk di dalam collection ini seperti dapat dilihat di sini terdapat buyer, history, keranjang, menu minuman, menu makanan, produk, profile, dan juga untuk wishlist.
Dalam Firestore ini nanti juga akan diotomatisasi agar dapat berubah secara real time saat running aplikasinya. Ketika user atau admin menambahkan atau menghapus produk untuk menu makanan dan minuman. Dan juga untuk menginputkan gambar seperti gambar pada profile atau makanan minumannya. Nah, jadi selanjutnya terdapat tahap pengembangan desain UI UX. Di sini untuk desain UX sendiri menggunakan Figma. Jadi dibuat secara detail pengerjaan halamannya, mulai dari halaman welcome, terus sign in, sign up, verification, forget password, new password, home, search, dan juga halaman lainnya sampai dengan halaman logout atau information. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh kode program. Di sini masing-masing kode program dibuat secara terpisah dalam file folder yang terpisah. Di sini contohnya terdapat judul tugas FG1 main, lalu terdapat assets untuk image, dan terdapat juga eh, folder page dengan file yang berbeda di dalamnya seperti kode program untuk change password, edit profile, history screen, home screen, image screen, information screen, makanan screen, minuman screen, privacy screen, dan product detail makanan. Lalu dibahas juga mengenai River Pods dan juga BLOC dan juga State untuk pengembangan aplikasi. Di sini eh, untuk aplikasi mobile yang dirancang terdapat beberapa fitur. Fitur ini dibedakan untuk admin dan juga user. Jadi untuk halaman user itu meliputi login page seperti desain UI UX yang di sebelah ini. Di sini pengguna dapat menginputkan nama, email, dan juga password untuk masuk ke halaman sign in atau di sini halaman create password. Dan juga terdapat slide bar-nya berupa logo tas Tipo. Lalu selanjutnya untuk halaman forgot password sendiri ini terhubung dengan email. Jadi fitur ini dapat membantu user yang lupa kata sandi dengan proses pemulihan yang aman. Pengguna juga dapat memasukkan email terdaftar dan jika email tersebut valid, sistem akan mengirimkan link reset password yang unik, terbatas waktu, dan hanya dapat digunakan satu kali untuk uh, proses reset password. Di sini dapat dilihat untuk halaman forgot password. Di sini kita dapat memasukkan email, lalu email akan terkirim dan dapat dibuka secara langsung sehingga kita dapat mengisikan atau menginputkan kode unik ke dalam proses reset password. Lalu ketika diklik save, maka uh, halamannya akan kembali ke sebelumnya. Nah, lalu di sini selanjutnya terdapat fitur home screen dan juga wishlist screen. Dapat dilihat di sini home screen merupakan halaman utama yang dapat menampilkan daftar produk, makanan, dan juga minuman. Dibuat dengan penggunaan list view untuk menampilkan produk secara dinamis. Lalu juga ditampilkan meliputi gambar, nama produk, harga, dan tombol navigasi untuk melihat detail produk atau dapat ditambahkan ke keranjang belanja. Selanjutnya juga terdapat wishlist screen. Di sini dapat dilihat untuk wishlist ini berfungsi untuk menyimpan produk favorit yang dapat dibeli di lain waktu. Jadi setiap produk yang ditambahkan ke wishlist akan ditampilkan ke dalam daftar khusus sehingga dapat memudahkan user untuk mengakses dan membandingkan produk yang diminati. Selanjutnya juga terdapat fitur history screen dan shopping cart dapat dilihat pada ini. Order history ini terdapat dengan kode order, lalu terlihat status order apakah
sukses atau gagal. Lalu untuk fitur keranjang juga seperti biasa terdapat gambar menu, lalu menunya, nama menu, harga menu, dan juga terdapat CRUD dari menu seperti create, read, dan delete. Lalu update menu. Nah, selanjutnya juga eh, terdapat fitur profile screen dan setting screen. Pada profile screen ini kita dapat mengunggah eh, foto profil, lalu tanggal bergabung dapat ditampilkan secara otomatis. Terdapat menu setting, information, privacy policy, dan juga logout. Lalu ketika menu setting diklik akan memunculkan pengaturan account seperti edit profile, payment methods, delivery address, change your password, help center, dan juga untuk push notification dan dark mode. Lalu selanjutnya terdapat edit profile. Di sini pengguna dapat mengedit secara langsung untuk nama, email, dan nomor telepon, dan jenis kelamin. Lalu untuk metode pembayaran, pengguna dapat memilih apakah ingin menggunakan pembayaran seperti e-wallet, bank, kartu kredit atau debit, dan juga pembayaran tunai saat pengantaran. Sehingga diharapkan fitur ini dapat menjamin keamanan dan kelancaran setiap transaksi yang akan dilakukan eh, ketika melakukan pemesanan makanan. Selanjutnya juga untuk fitur address, di sini pengguna harus memasukkan alamat secara detail mulai dari kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan, kode pos, RT, dan juga RW. Lalu terdapat change password, ini sama seperti forgot password atau create password tadi, di mana pengguna harus memasukkan email yang valid agar dapat dikirimkan kode unik sehingga pengguna dapat memasukkan ulang password yang ingin digunakan. Nah, di sini terdapat information screen untuk melihat version dari aplikasi serta deskripsi mengenai eh, penjelasan lebih lanjut apa itu aplikasi Tasrifo dan juga para developer dari aplikasi ini. Lalu, privacy policy screen ini digunakan untuk menampilkan kebijakan privasi di mana akan menjelaskan bagaimana data dari pengguna dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi oleh aplikasi Tastivo ini. Transparansi ini digunakan untuk membangun kepercayaan terhadap user agar mereka dapat dengan leluasa memberikan keamanan data mereka. Lalu yang terakhir terdapat logout, di mana fitur logout ini digunakan agar user dapat keluar dari akun mereka dengan setelah logout, aplikasi akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login untuk memastikan pengguna tetap terlindungi ketika perangkat digunakan oleh orang lain. Nah, jadi selain dari fitur yang dimiliki oleh user, terdapat juga fitur yang dimiliki oleh admin di mana hanya dibedakan pada home screen aplikasi admin terdapat icon button berupa icon plus yang ketika diklik akan membuka menu untuk create, edit, update, dan delete untuk produk user. Fitur ini hanya dapat tersedia di aplikasi admin. Nah, sebelum masuk ke use case diagram, sedikit tambahan bahwa aplikasi ini menggunakan notifikasi dan juga perubahan secara real time menggunakan push notification. Nah, lalu selanjutnya di sini terdapat use case diagram untuk melihat tahapan dari user maupun admin di kanan dan kiri ini. Ketika masuk ke aplikasi, tahapan apa saja yang akan mereka lalui, mulai dari awal sampai dengan akhir. Di sini contohnya untuk user, jika masuk ke aplikasi, terdapat masuk atau login, lalu lupa password, lalu melihat produk dan detail produk, mencari produk,
melihat histori belanja, melihat wishlist, mengelola profile user, mengatur alamat user, dan juga terdapat logout. Nah, selanjutnya di sini untuk activity diagram user, di sini dapat dilihat dari input email dan password, eh, lanjut ke verifikasi data dan login. Jika gagal, maka kembali ke halaman input email dan password. Jika berhasil, maka dapat menampilkan halaman utama atau menu home screen. Setelah dari menu home screen ini, pengguna dapat memilih untuk melihat baik itu produk atau detail produk, mencari produk, histori belanja, wishlist, profile user, alamat user, dan juga logout. Lalu setelah dari halaman logout ini, program berakhir. Nah, sama seperti sebelumnya, hanya dibedakan ini untuk activity diagram admin. Dibedakan terdapat halaman kelola produk setelah halaman home screen. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan mata kuliah mobile computing dengan topik studi independen. Jadi karena topik studi independen saya ini dari Learning Path iOS dan Android Mobile Developer, di mana memang kami difokuskan untuk eh, merancang aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Dart dan juga framework Flutter, di mana setiap minggunya saya diharuskan menambah pengetahuan dan juga praktik secara langsung mengenai pengembangan aplikasi dan pembiasaan untuk penggunaan kode program Flutter sehingga dapat dengan leluasa digunakan. Lalu memang setiap minggunya terdapat praktek secara langsung baik itu individu maupun kelompok untuk merancang aplikasi. Jadi aplikasi yang dibuat ketika proses tugas dan presentasi fokus group discussion dan juga capstone project ini dibedakan, di mana capstone project ini merupakan tahap lanjutan dari latihan-latihan sebelumnya. Kelompok saya merancang aplikasi Tastivo yang berupa e-commerce kuliner ini yang terkait dengan mata kuliah mobile computing, yang memberikan dasar teknis dan konsep penting untuk pengembangan aplikasi. Jadi pada studi independen yang saya ikuti, diajarkan cara menggunakan teknologi dan framework seperti Flutter untuk digunakan. Proses penggunaan framework ini dapat dilakukan pada aplikasi VS Code maupun Android Studio, sehingga dapat praktik langsung menggunakan eh, emulator saat program di running atau dijalankan. Lalu aplikasi ini dibuat juga untuk perangkat mobile sehingga harapannya dapat digunakan secara lancar dan dapat digunakan secara bijak untuk masyarakat. Dalam aplikasi ini juga terdapat fitur seperti GPS untuk pelacakan lokasi, notifikasi push, serta komunikasi data melalui jaringan internet. GPS sendiri digunakan untuk membantu proses delivery atau penentuan lokasi secara efektif agar aplikasi dapat dengan mudah melacak lokasi dari pengguna. Selain itu juga terdapat aspek keamanan data seperti enkripsi dan autentikasi. Saya menggunakan database berupa Firebase dengan fitur Firefloat atau Firestore untuk collection mulai dari image, nama-nama menu, dan juga gambar yang akan diinputkan sehingga dapat berubah secara langsung dan atau juga real time terhadap aplikasi pengguna. Lalu juga menggunakan integrasi REST API serta integrasi cloud untuk penyimpanan data dan komunikasi real time yang juga diajarkan dalam dan diaplikasikan pada aplikasi Tastivo ini. Itu saja mungkin mengenai eh, proyek akhir saya yang sekiranya berhubungan dengan mata kuliah mobile computing, di mana terdapat prinsip pengerjaan perancangan aplikasi secara mobile. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.